Assalamualaikum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang indirect answer question, salah satu bagian dari reading materi untuk mempelajari soal-soal TOEFL. Indirect answer question itu terdiri atau memiliki dua jenis pertanyaan. Yang pertama, implicit detail question atau pertanyaan detail. Implicit detail question ini juga memiliki beberapa jenis pertanyaan seperti it's implied in the passage that atau pertanyaan yang tersirat dalam sebuah kalimat. Yang kedua, it's inferred from the passage that atau pertanyaan yang membutuhkan simpulan untuk jawabannya. Yang ketiga, it is most likely that, dan yang keempat, what's probably happen. Ada beberapa tips dan strategi untuk dapat menjawab tipe soal implicit detail question ini. Yang pertama, find the keywords of the question, atau kita harus menemukan kata kunci dalam pertanyaannya. Yang kedua, locate the keyword or rephrase of the key in the passage, atau temukan kata kunci dari kalimat atau dari paragraf yang ada. Yang ketiga, read the surrounding context carefully, atau kita harus membaca konteks dengan hati-hati. Yang keempat, you need to draw a conclusion, not assume, atau kita perlu menggambarkan kondisi, bukan mengasumsi. Yang terakhir, do not use your own knowledge to answer. All answers can be deduced from the passage, atau jangan menggunakan pengetahuan sendiri untuk menjawab, tapi semua jawaban bisa disimpulkan dari bagian yang ada. Yang kedua adalah transition question atau pertanyaan transisi. Pertanyaan transisi ini juga memiliki dua jenis ya. Yang pertama, preceding question. Preceding question ini adalah kita diminta untuk menentukan gagasan atau topik tertentu yang tidak ditampilkan pada bagian keseluruhan bacaan. Yang kedua adalah following question. Di sini kita dapat menganalisa kalimat terakhir pada paragraf terakhir. Juga kita dapat mengambil kesimpulan kira-kira apa materi atau apa topik yang akan dibahas di paragraf selanjutnya. Ada beberapa tips untuk dapat menjawab transition question ini. Yang pertama, untuk preceding question, tipsnya adalah read the first sentence of the first paragraph. Jadi kita harus baca kalimat pertama yang ada di paragraf pertama. Kalau untuk following question, tipsnya adalah read the last sentence of the last paragraph, atau kita harus baca kalimat terakhir di paragraf terakhir. Setelah mengetahui tips dan strategi untuk menjawab tipe soal implicit detail question dan transition question, di sini ada beberapa contoh soal reading tentang tipe-tipe soal tersebut. Yang nomor 1, kita lihat the paragraph preceding this passage most probably discussed. Kita lihat di sini ada kata preceding ya, berarti kita bisa menggunakan strategi read the first sentence of the first paragraph. The first paragraph di sini ada various other Native American tribes also live on the Great Plains. Bisa jadi paragraf ini membahas tentang beberapa, atau di paragraf sebelumnya membahas tentang beberapa tribes yang tinggal di Great Plains. Salah satunya adalah the Sioux. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jawaban untuk nomor 1 ini adalah B, one of the tribes of the plain, salah satu tribes atau kelompok yang tinggal di daratan luas ini. Soal nomor 2, which of the following represent a likely reaction of the Sioux in the 1800 to the encroaching with white civilization?
Jadi ada kalimat following dan ada tahun 1800. Kita boleh baca sekitar yang ada di kalimat yang ada 1800-nya ya. For the fiercely combative posture, ada kata fiercely combative, ini bisa jadi artinya kelompok The Sioux ini tidak welcome atau tidak menerima dengan baik terhadap white civilization di tahun 1800. Bisa kita simpulkan, berarti jawaban nomor 2 ini adalah yang B. The Sioux would probably attack the white settler. Nah, untuk soal nomor 3, it's implied in the passage that the 7 Sioux tribes called each other by some form of the word Dakota because they were. Kita lihat di sini, kalimat ini ada di paragraf nomor 2. The 7 Sioux tribes called themselves by some variation of the word Dakota, which mean allies in their language. Jadi kata allies itu artinya adalah bisa sama dengan united. Jadi mungkin jawabannya adalah yang A, united in a cause. Sekian berikut atau tadi adalah beberapa contoh dan sedikit pemaparan tentang implied detail question dan transition question. Semoga setelah melihat ini kita jadi lebih paham dan bisa menentukan, bisa mengidentifikasi dan dapat mengerjakan tipe-tipe soal ini dengan mudah, dan kita bisa mengisi soal TOEFL yang satu tipe dengan ini dengan baik dan benar. Terima kasih. Saya Salsabila Aulia Muklis dari kelas reguler sore 1C, program studi farmasi Universitas Al Ghifari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.